Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara, kawan-kawan guru-guru sekolah minggu dimanapun berada. Salam jumpa kembali Amanginang. Mari tetap setia sermon ya Kamanginang dah. Jangan malas, jangan bosan bersermon. Baik apapun situasi yang sedang terjadi dalam pelayanan kita, kiranya video ini dapat membantu Bapak Ibu Saudara-saudara dalam memahami firman yang akan Anda khotbahkan kepada anak-anak. Perhatikan ya Amanginangnya, kepada anak-anak. Nah, mari kita sermon untuk Jamidah Sekolah Minggu 31 Juli 2022, 1 Raja-Raja 3 ayat 7 sampai ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Maka sekarang ya Tuhan Allahku, Engkaulah yang mengangkat hamba-Mu ini menjadi raja menggantikan Daud, ayahku. Sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Demikianlah hamba-Mu ini berada di tengah-tengah umat-Mu yang Kau pilih, suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang faham menimbang perkara, untuk menghakimi umat-Mu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar ini? Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum. Maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Demikian firman Tuhan. Kisah yang mungkin sudah biasa kita dengarkan, sudah familiar kita dengarkan ya, mengenangnya kisah Raja Salomo yang bijaksana. Tetapi kita harus garis bawahi Bapak Ibu Saudara-saudara ya, teks ini, firman ini, kisah ini bukan persoalan tentang Salomo yang berhikmat ya. Kita pada umumnya fokus kepada Salomo yang penuh hikmat, penuh pengertian dan bijaksana ya Bapak Ibu Saudara-saudara. Tapi teks ini dari ayat 7 sampai ayat 12 ini bukan persoalan Salomo yang berhikmat. Tetapi marilah kita perhatikan Bapak Ibu Saudara-saudara. Ini adalah persoalan permintaan kepada Tuhan. Permintaan dari seorang yang masih sangat muda dan memimpin bangsa yang besar. Maka ini adalah perihal permintaan permohonan kita kepada Tuhan. Maka sederhananya Manginang, entah juga Bapak Ibu kawan-kawan guru-guru sekolah minggu, apa sih yang kerap engkau minta kepada Tuhan ya? Ini bukan perihal mau menyalahkan permintaanmu, tidak. Tetapi apa sih yang kerap kali engkau minta kepada Tuhan? Memberkati usahakah? Memberkati yang kita kerjakankah? Dan lain sebagainya. Maka yang pertama Bapak Saudara-saudara, secara khusus kepada kawan-kawan guru-guru sekolah minggu, ya saya mau mengajak Amanginang ya, agar kita sesekali merubah permohonan kita kepada Tuhan. Anda sebagai guru sekolah minggu, ya, mari memohon hikmat, kebijaksanaan, pengertian kepada Tuhan, agar kita mampu melayani sekolah minggu dengan baik, dan tentunya kita mampu memahami apa yang diinginkan oleh firman Tuhan dari kita dan kepada anak-anak sekolah minggu kita. Nah, itu yang pertama. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara-saudara, guru-guru sekolah minggu terlebih dahulu memohon hikmat pengertian kepada Tuhan untuk memilah-milah, memisahkan mana yang baik dan yang tidak baik dalam kehidupan ini. Nah, setelah itu yang kedua, maka mari Amanginang kita ajak sejak dari dini Bapak Ibu Saudara-saudara. Sejak dari dini, sejak dari anak-anak kita mengajari anak-anak kita agar memperhatikan, mempertimbangkan apa yang mereka minta kepada Tuhan. Entah juga kita mengikuti tradisi yang sering kita dengar dari orang tua, sehingga kita saat ini pun tidak berubah permohonan kita, melulu itu saja. Pasu-pasu mana niulan tangakku Tuhan, pasu-pasu ma usahaku Tuhan, pasu-pasu amanah sekalian amanah tuh. Entah juga itu terbiasa dari kita dengarkan dari orang-orang yang orang tua ataupun ya pendahulu-pendahulu kita. Nah, sejak dari ini mari kita mengajak anak-anak kita Bapak Ibu Saudara. Perihal permohonan yang pertama yang dikehendaki Tuhan adalah
memohon hikmat dan pengertian. Bisuk doh patas ni rohan. Ini mau didok di hata batak, dan di sini dikatakan ya hikmat dan pengertian. Lehomma tuau rohana patas manguhumi asohuboto manirang nadingga doh naroa. Salau mau meminta hati yang pantas, yang faham untuk menghakimi manirang nadingga doh naroa, ya, membedakan mana yang baik dan yang tidak baik. Sejak dari dini Bapak Ibu Saudara-saudara, kita ajak anak-anak kita untuk memohon agar mereka juga ikut serta memohon hikmat dan pengertian yang daripada Tuhan dalam kehidupan mereka. Agar anak-anak kita menjadi generasi yang bijaksana, generasi yang takut akan Tuhan, generasi yang tahu membedakan mana yang baik dan yang tidak baik. Nah, itu dia. Satu poin itu Bapak Ibu Saudara-saudara. Boleh kita ajarkan, kita jelaskan kepada anak-anak kita. Agar muncul generasi-generasi yang paham untuk memohon sesuatu kepada Tuhan. Dan permohonan itu dikehendaki dan disukai oleh Tuhan. Maka tetap semangat Bapak Ibu Saudara-saudara. Ya, yang pertama tadi, saya menginang guru-guru sekolah minggu merubah permohonanmu. Dan yang kedua setelah itu kita mengajak anak-anak sekolah minggu kita. Dan anak-anak di rumah juga. Tetap semangat, jangan lupa buku ende sekolah minggu, katekismus, agenda sekolah minggu, buku ende, Alkitab, dan berbagai penunjang lainnya dalam pelayanan kita. Tuhan memberkati, God bless you, non-stop.